Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Ibrahim dari IAIN Salatiga. Dalam video ini saya akan sedikit membagikan mengenai media pembelajaran dari materi kelas 8 semester pertama, yaitu tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Quran surat Quraisy dan Al-Insyirah. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh beliau Bapak Gunur Cahyono, MPD. Langsung saja ya teman-teman, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian rizki. Kata rizki dapat diartikan sebagai penghidupan atau tiap-tiap yang bermanfaat atau segala sesuatu yang berdaya guna bagi makhluk. Sehingga rizki Allah SWT dapat diartikan sebagai penghidupan atau tiap-tiap yang berdaya guna bagi kehidupan makhluk yang berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, rizki juga dapat diartikan sebagai anugerah, karunia atau pemberian dari Allah SWT kepada makhluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah Ar-Rum ayat 40, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya Allah yang menciptakan kamu kemudian memberi rezeki, lalu mematikanmu kemudian menghidupkanmu kembali. Nah, adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Nah, Maha Suci Allah, Dia yang Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, penjelasannya yaitu pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia telah menghidupkan manusia, kemudian memberi rezeki, kemudian mematikan dan menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah mempertanyakan kepada manusia, adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Nah, kalimat tanya tersebut dalam bahasa Arab disebut sebagai pertanyaan untuk menegaskan, maksudnya penegasan bahwa tidak ada makhluk yang berbuat seperti itu. Inilah yang dapat membuktikan bahwa tidak ada yang dapat disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Suci dari segala anggapan orang-orang yang menyekutukannya. Nah, lanjut ke dalam pembahasan yang kedua ya teman-teman ya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai macam-macam rezeki Allah yang banyak sekali macamnya. Nah, bagi teman-teman semua ini pasti udah banyak tahu ya mengenai macam-macam rezeki Allah. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada ini, pemberian hak hidup dan menikmati kehidupan. Allah memberi kita hidup dan penghidupan merupakan salah satu rezeki yang baik dan anugerah yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua ada udara atau oksigen yang selalu kita hidup dengan gratis. Selain Allah memberikan kita hidup, Allah juga memfasilitasi kita dengan oksigen agar kita dapat bernafas tanpa adanya imbalan yang Allah minta. Nah, yang ketiga ada bentuk tubuh yang paling baik jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang keempat, ada makanan dan minuman yang beraneka macam. Yang kelima, ada kesehatan jasmani dan rohani. Yang keenam, ada akal pikiran dan perasaan sehingga dapat mengangkat derajat kita di atas makhluk lain. Yang ketujuh atau yang terakhir ada agama sebagai petunjuk manusia di dunia. Nah, pembahasan yang ketiga nih ya teman-teman ya, mengenai meyakini bahwa rezeki itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim dan muslimah ini harus yakin bahwa semua rezeki manusia telah ditentukan oleh Allah seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis berikut ini, yaitu yang artinya dari Abdullah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian dalam waktu sekian itu menjadi alaqah.
kemudian dalam waktu 40 hari lagi menjadi segumpal darah. Maka ia menghembuskan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu diantaranya rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Muslim 4781. Nah, di antara upaya kita untuk meningkatkan kepercayaan kita terhadap kebenaran hadis tersebut, kiranya nih kita perlu perhatikan contoh sebagaimana berikut ini ya. Misalnya ada 2 orang pegawai, yaitu si A dan si B, yang sama-sama pangkat dan golongannya dan juga sama mempunyai banyak anak. Gaji yang diperoleh pun juga sama, tapi keluarga si A tampak lebih tenang hidupnya dan dia juga menabung secara rutin, walaupun sedikit demi sedikit. Namun si B, keluarga si B, tampak kurang tenang hidupnya, seringkali susah dan tak mampu menabung. Gaji yang diperoleh setiap bulan sangat dirasa kurang. Nih, menjadi sebuah pertanyaan, mengapa bisa terjadi demikian? Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa semua rezeki yang ada telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya bisa berusaha dan berdoa serta yakin terhadap segala ketetapan Allah, termasuk dalam hal mendapatkan rezeki darinya. Nah, teman-teman, pembahasan yang keempat yaitu mengenai surah Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu surah Quraisy. Pembahasan surah ini meliputi lafal dan juga terjemahan serta penjelasan ayatnya ya. Berikut lafalnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, penjelasan dari lafal serta ayat tersebut yaitu penjelasan yang pertama mengenai ayat pertama, yaitu penjelasan tentang kebiasaan suku Quraisy. Sejak zaman dahulu mereka bermata pencaharian sebagai pedagang. Kota Mekah sendiri merupakan kota yang berada di antara 2 negara yang menjadi pusat perdagangan, yaitu negeri Syam di sebelah utara dan negeri Yaman di sebelah selatan. Negeri Syam merupakan pintu perniagaan yang menuju ke arah Laut Tengah dan negeri-negeri sebelah barat, sedangkan Yaman membuka jalan dagang ke negeri-negeri sebelah timur sampai ke Hindia dan Tiongkok. Perjalanan dagang ke timur berlanjut sampai berabad-abad, bahkan sampai penyebaran Islam ke Indonesia melalui pedagang Arab dan Mesir. Kemudian penjelasan mengenai ayat yang kedua yaitu perjalanan dagang yang dilakukan oleh suku Quraisy. Pada musim dingin, suku Quraisy biasa melakukan perjalanan ke negeri Yaman, dan pada musim panas mereka pergi ke Syam atau pergi ke Suriah. Jalur perdagangan musim dingin yakni dari Mekah, kemudian ke Thaif, lalu ke Asir, kemudian terakhir di San'a atau Yaman. Jalur pada musim panas terdiri atas 2 jalur, yakni Mekah ke Madinah, kemudian ke Damaskus, atau juga bisa melalui Mekah, Hunain, Badar, kemudian ke Ma'nan. Pada ayat ketiga yaitu Allah mengingatkan pada suku Quraisy khususnya dan pada umat Islam pada umumnya agar mereka selalu bersyukur atas rezeki yang diberikannya. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan atau pemilik Ka'bah. Terhadap rezeki yang diterima, kita semua dan mereka harus bersyukuri dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wujud kasih sayangnya kepada para hambanya. Manusia diperintahkan untuk menyembah padanya karena 2 alasan ya. Karena yang pertama yaitu Allah telah memberi makan kepada orang-orang Quraisy khususnya dan kepada manusia pada umumnya.
Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat peribadatan umat Islam. Kemudian alasan yang kedua yaitu Allah telah memberikan rasa aman kepada suku Quraisy. Allah telah berjanji bahwa kota Makkah akan dijaga keamanannya dari gangguan, bahkan dari gangguan Dajjal sekalipun. Mereka telah diberikan rasa aman dan dari kecemasan, baik kecemasan dari hidup melarat maupun dari gangguan secara manusia. Surah Al-Insyirah merupakan pembahasan yang kedua ya teman-teman ya. Berikut lafal dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi qad dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Penjelasan ayatnya yaitu pada ayat pertama merupakan pertanyaan yang bersifat penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada atau hati Nabi Muhammad SAW. Perjuangan beliau menegakkan ajaran Islam senantiasa menghadapi rintangan yang sangat berat. Sebagai manusia biasa, beliau juga merasakan kesedihan yang dalam dan keprihatinan karena tekanan yang datang dari kaum kafir Quraisy, perlakuan yang tidak manusiawi sering diterimanya dan juga para pengikutnya. Nah, pada ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, Allah telah berfirman yang artinya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar pasti akan berusaha untuk melaksanakan tugas yang diamankan kepadanya. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai contoh orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Tugas dakwah yang diamanahkan kepadanya ternyata cukup berat, bahkan sangat berat, seakan-akan membuat tulang punggungnya menjadi bungkuk untuk memikulnya. Selama kurang lebih 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau meroleh mengikut 39 orang, itu pun banyak berasal dari orang-orang yang lemah. Beban berat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rasa ringan. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad atas kesabarannya melaksanakan tugas dakwah. Nah, penghargaan itu berupa pengangkatan nama beliau. Penghargaan ini belum pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Maksud dari penghargaan pengangkatan ini yaitu karena yang pertama, nama beliau diserangkaikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam lafal 2 kalimat syahadat dan juga azan dan juga iqamah. Yang nomor 2 yaitu keimanan seseorang tidak berarti tanpa disertai keimanan pada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga, beliau dijadikan suri tauladan bagi seluruh manusia. Yang keempat, Allah, malaikat, dan seluruh umat Islam senantiasa mengucapkan sholawat kepada beliau. Pada ayat yang kelima dan keenam, Allah telah memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perjuangan yang berat yang beliau jalani akan membawa hasil yang gemilang. Hasil ini dapat disaksikan ketika terjadi penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Orang-orang kafir yang dahulu membencinya kini menjadi beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak yang masuk Islam. Peristiwa ini membuat Rasulullah terharu dan menangis di atas unta beliau. Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Nah, setelah meroleh suatu hasil yang dari usahanya itu, hendaklah mempersiapkan diri untuk usaha yang lain. Hal ini dibuktikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam mengembangkan dakwah Islam. Misalnya, yaitu dari kisah setelah penaklukan kota Mekah.
Islam makin berkembang ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai keluar kota Mekah dan Arab. Nah, ayat yang ke-8, Allah mengingatkan kepada beliau dan para sahabatnya agar senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya manusia itu hanya mampu berusaha. Keberhasilan usaha yang kita lakukan sepenuhnya menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa memohon kepada Allah atas keberhasilan usahanya, karena hanya Allah tempat berharap dan juga tempat bergantung. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan bab yang kelima, yaitu keterkaitan isi kandungan surah Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Surah Quraisy dan Al-Insyirah memiliki keterkaitan tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya yang pertama, kedua surah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah telah menyediakan rezeki untuk segala kebutuhan hambanya. Nah, yang kedua yaitu rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya banyak sekali macamnya. Yang pertama, yang telah dijelaskan dalam Quran surah Quraisy, dijelaskan bahwa rezeki yang Allah berikan berupa hasil perniagaan, kemudian makanan, lalu rasa aman, dan juga dijauhkan dari rasa cemas. Dalam Al-Insyirah juga dijelaskan bahwa Allah memberikan rezeki kepada hambanya berupa diringankan dari segala macam beban yang terasa berat, diberikan kelapangan dada, kemudian diberikannya kemudahan di setiap kesulitan yang ada. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, dalam Quran surah Quraisy dijelaskan bahwa rezeki Allah yang diberikan kepada hambanya akan diperoleh oleh setiap manusia dengan usaha yang dilakukannya. Dengan dalam surah Al-Insyirah kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu. Dengan demikian, manusia wajib berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dan memanfaatkan waktu serta peluang yang ada. Pembahasan bab yang ke-6 yaitu mengenai implementasi dari kandungan surah Quraisy dan Al-Insyirah tentang ketentuan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wujud sikap sebagai implementasi dari kandungan surah Quraisy dan Al-Insyirah yaitu yang pertama, kita dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, tidak bermalas-malasan sehingga waktu terbuang sia-sia. Nah, yang ketiga yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Yang keempat, mensyukuri hasil yang telah kita peroleh sebagai bentuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima yaitu menggunakan hasil tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, saya ada sedikit quotes ya teman-teman ya. Do more, get more. Siapa yang berbuat dan berusaha yang lebih, maka kita akan mendapatkan yang lebih pula. Usaha juga tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teruslah berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal agar berkah untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga membantu dan memberikan sedikit pemahamannya kepada teman-teman semua. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekeliruan dalam saya menyampaikan materi. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.